Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim wa la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini hari Selasa di tanggal 31 Januari 2023 ya, akhir akhir bulan di bulan Januari. Oke, kita akan melihat saham-saham apa yang bisa dijadikan topik ya, trending topik hari ini. Ada INDF, ada MAPI, ada ICBP, ada KLBF, dan ada UNVR Bapak Ibu. Dan kita bisa mencoba memperhatikan saham-saham energi ya, seperti Harum, Adaro, dan PTBA. Informasi yang saya berikan ke Bapak Ibu adalah informasi milik Telegram, milik Pintraco Sekuritas ya. Dalam Telegram Pintraco Sekuritas Official. Bapak Ibu yang belum memiliki akun RDN bisa melalui kami di Jasa Sekuritas Efek ya di Pintraco dengan melalui aplikasi Profit Anywhere Bapak Ibu. Silakan melihat deskripsi apabila Bapak Ibu ingin kami membimbing Bapak Ibu bisa langsung melihat deskripsi dan bisa mewakili kami ya dalam link WA atau dalam nomor WA kami. Oke, kita akan langsung Bapak Ibu seperti yang Bapak Ibu lihat. Hari ini di layar Bapak Ibu ada UNVR ya, karena UNVR adalah salah satu dari topik kita hari ini. Mudah-mudahan saya tidak. Saya coba dulu Bapak Ibu ya, takutnya tidak kelihatan. Oke, saya akan share lagi. UNVR. Oke, sudah dilihat ya. Nah, kita lihat UNVR Bapak Ibu ini kalau secara stokastik RSI sebenarnya menurun ya, tapi pada saat ini adalah waktu-waktu kita memperhatikan emiten ini ya. Karena apa? Karena memasuki area oversold. Apabila memasuki area oversold, saham emiten ini bukan wajib ya, menarik untuk dilihat atau disimpan. Nah, ini kita perhatikan secara indikator sederhana kita. Kemarin kita sempat memakai ini ya, membuat support dan resisten. Supportnya berada di area di 4740 ya, dan ternyata berhenti di 4760. Ini ya Bapak Ibu, di sini berhentinya ya. Jadi kalau untuk indikator warna hijau seperti yang saya sebelum-sebelumnya beritahukan, apabila dia open dan close itu berbeda dengan yang warna merah Bapak Ibu ya. Saya akan ingatkan kembali, apabila warna hijau seperti ini ya, hijau ya misalnya ini ya. Apabila hijau seperti ini, dia akan open di sini, kemudian dia akan close di sini Bapak Ibu ya, open di sini, close di sini ya. Nah, kemudian kalau seandainya warna merah, dia akan open di sini, ya open di sini, dia bisa naik dulu, bisa turun dulu ya. Jadi dia open, bisa turun dulu atau bisa naik dulu ya. Misalnya open, kemudian dia sempat naik sedikit, kemudian turun sampai kadang melebihi dari titik open seperti itu merah. Mengapa? Kalau candle merah itu biasanya para trader itu sudah mulai sangat memperhatikan karena di situ trading plan-nya akan mereka uji ya. Oke, sekali lagi Bapak Ibu, saya akan mengingatkan kembali apabila uh, apa terjadi perencanaan yang kurang sesuai dengan plan kita, jangan langsung mengambil pilihan untuk loss ya. Ingat, tujuan kita untuk saham adalah menambah investasi ya, memperbanyak investasi, bukan mengurangi investasi. Jadi mengapa kita selalu mengarahkan untuk emiten yang kita pilih adalah emiten-emiten yang bagus ya, emiten yang liquid seperti LQ45 seperti itu Bapak Ibu ya. Emiten liquid akan terus mengulang. Sementara yang di luar dari itu seperti bukan saham ya, seperti indeks kemudian forex itu memang memakai sistem saya kurang paham dan forex ya, yang jelas untuk cut loss itu sangat dianjurkan kalau di forex dan indeks. Namun kalau di saham sebenarnya selalu mengalami proses pengulangan ya. Saya pernah menguji coba Bapak Ibu di emiten Hope dan memang memang
apa istilahnya diuji untuk kesabaran. Jadi orang yang menang di saham sebenarnya orang yang paling sabar ya. Cuma untuk proses menjadi cepat kaya jangan terlalu berlebihan ya. Kita ada namanya proses. Kita jalani prosesnya, Bapak Ibu. Oke, untuk saya sempat mengalami di Hope. Hope itu saya sempat menahan hampir setahun ya, tapi alhamdulillah akhirnya naik. Kemudian saya melepas karena memang saya sempat mengikuti sebuah grup untuk scalping dan memang saya bukan orang scalping, sehingga adanya nyangkut. Jadi sebaiknya memilih emiten-emiten yang memiliki likuiditas tinggi ya Bapak Ibu. Oke, Unilever. Kita akan memperhatikan dulu untuk saat ini. Ini adalah supportnya ya Bapak Ibu. Ini adalah titik support yang lumayan ya. Karena tepat di area Bollinger Band bagian tengah ya. Jadi kalau Bollinger Band kita selalu arahkan ke tengah, ini adalah uh, semacam apa istilahnya penanda bahwa kita perhatikan apakah emiten ini akan turun atau naik ya. Apabila ini sudah menembus Bapak Ibu ya, sudah menembus Bollinger Band. Kita lihat sebentar, apabila sebentar ke bawah, jadi dia trennya naik turun dulu ya. Ini bisa kita jadikan sebagai pilihan untuk menyimpan atau menabung sebenarnya kalau kita mau jangka panjang. Pada saat emiten berada di area ini, bisa kita pikirkan untuk menabung ya. Jadi mungkin kita bisa manggil harga untuk di area sini Bapak Ibu ya. Ini kebetulan sudah ada. Saya mencoba memakai parabolik ya, parabolik dicampur dengan Bollinger Band. Nah, ini yang enaknya trading view. Trading view biasa menggabungkan beberapa indikator menjadi satu indikator. Oke, di 4690 bisa kita jadi acuan support ya. Kemudian untuk targetnya tetap di sini ya. Kita akan target di area sini Bapak Ibu. Kita lihat yang mana yang kena ya. Oke, di bagian sini ya. Oke, 4.800. Jadi kita bisa target di 4690 untuk entry buy, kemudian untuk entry sell di 4800 ya. Ini sudah masuk di area support ya Bapak Ibu. Oke, untuk UNVR, kalau untuk trading harian jangan dulu ya, jangan dulu entry. Melihat dulu situasi. Kalau nilai AVG lebih tinggi dari open, silakan entry Bapak Ibu. Silakan entry. Kalau untuk yang ingin cepat mendapatkan emitennya, bisa entry di 1 sampai 3 fraksi di bawah open ya. Jadi di harga hari ini 4760, bisa di harga 4740 ya, sampai dengan 4760. Cuma untuk UNVR kita lihat dulu, karena UNVR termasuk emiten yang lumayan turun dan lumayan naiknya juga ya. Ya, UNVR masih ada harapan untuk menutup gap Bapak Ibu, karena gapnya belum tertutup ya. Ini gapnya. Oke, UNVR kita clear, kita ke emiten MAPI ya, MAPI. Mitra Adi Perkasa ini lumayan juga ya, trennya naik terus. Ini awal-awal saya masuk emiten, ya saya masih baru Bapak Ibu di saham. Awal saya masuk MAPI ini masih di area 700-an ya, 400 sampai 700-an. Sekarang sudah di 1300. Oke, MAPI ini mulai berbalik, kita lihat ini mulai berbalik. Kemarin ada volume yang membeli. Ini masuk di sini ya. Perhatikan indikator yang ada. Ini melewati area, sudah melewati area ini ya, melewati area Bollinger Band tengah, tapi dia mengarahnya ke atas. Oke, kita akan mengambil titik supportnya untuk entry buy. Jadi karena MAPI bagus untuk kita mulai melirik, dia akan berbalik. Kita ambil untuk titik supportnya ini 1315 ya Bapak Ibu. 1315 ini ya, berada di area ini. Perhatikan ini lebih mengulang lagi. Jadi bukan cuma badan yang bisa jadi patokan Bapak Ibu ya, bisa juga badan, bisa juga kepala atau ekor ya. Jadi ini semua adalah data yang sudah pernah dilalui. Jadi jangan khawatir, jangan menganggap ini hanya sebagai candle saja ya. Ini adalah data ya Bapak Ibu. Historis data yang pernah ada.
Oke, kita akan ambil MAPI di area ini saja ya. Untuk membeli 1.300, kita bisa ngambil di 1.300 untuk MAPI. Antrinya di 1.300, kemudian kita geser ke bawah dulu untuk yang terdekat di area sini ya Bapak Ibu. Di area 1395. 1395, oke. Target di sini. Jadi ini biasanya swing ya. Kalau MAPI itu agak agak apa istilahnya ya. Dan MAPI juga salah satu LQ45, dia agak pelan namun bagus ya. Oke, untuk ini sekian persen ya, kita lihat berapa persen yang bisa kita simpan apabila kita swing ya. 6,8% Bapak Ibu, 7,14. Nah, namun tingkat risiko juga ada, dia bisa saja turun ke bawah ya. Dia kalau dia tembus Bapak Ibu bisa juga turun ke area sini. Titik supportnya. Nah, ini tembusnya ke sini. Kalau dia gagal untuk break di area ini ya, dia akan ke bawah. Oke, dia akan ke bawah ini tingkatnya ke berapa ya? Area 5, minus 7%. Oke, MAPI kita clear. Kita bisa menunggu di area 1300 ya, 1300. Oke, untuk MAPI kita clear, kita ke INDF, ICBP, KLBF ya, sama-sama bagus. INDF, INDF juga tadi mau berbalik, balik arah. Kita lihat dulu indikatornya. Nah, ini kemarin di 6.800 ya, di sini di area Bollinger Band bagian tengah. Kalau kita bandingkan dengan MA20 Bapak Ibu sama ya, sama areanya untuk bagian tengah. MA20. Oke, INDF kita akan mulai dengan opennya di 6.800. Kita akan turunkan dulu untuk entry buy di area sini saja Bapak Ibu ya, area 6.775 ya, satu fraksi di bawah, atau dua fraksi boleh lah, ini dua fraksi juga bisa ya, di 6.750 entry buy, kemudian kita entry sell di harga di sini ya, kita turunkan ya. Oke, di 6925 ya, targetnya kita turunkan di 6925. Ini kita coba bikin trennya ya. Ini di sini tidak bisa karena dia paling tinggi. Jadi kalau candle merah dia akan ke bawah, candle hijau ke atas. Oke, sudah belum berlaku ya, belum bisa. Oke, untuk NDF kita clear, kita ke ICBP. ICBP area CBP dia open juga hampir ya, berbalik arah. Nah, ini area oversold ya, area jenuh untuk membeli. Kalau jenuh untuk menjual apa ya? Jenuh untuk jual ya, oversold, jenuh untuk jual. Kalau jenuh untuk jual, trennya akan naik. Oke, untuk ICBP kita beli buy on support juga boleh. Kita beli di harga ini. 10.100 ya, kita beli di 10.000. Kita beli di 10.000. Atau satu fraksi di atas boleh ya Bapak Ibu. 10.100 ya. 10.025 rupiah. Target untuk ICBP kita naikkan dulu di harga ini. 10.004,5 ya.
Kita bisa ambil di 10.400 ya 10.400. Oke, CBP clear. Kita ke apa lagi ya? KLBF ya. KLBF. Oke, KLBF. Setelah itu kita ke saham-saham energi. KLBF, kita perhatikan ini stokastik RSI-nya sangat tajam ke atas. Volumenya lumayan naik. Namun ini Bapak Ibu ya, sudah ada indikator seperti ini. Tapi kemungkinan untuk apa masih bisa ya. Jadi kita bisa entry lagi di harga untuk KLBF kita ambil lagi di harga sini 2100. Ini 4 fraksi berarti ya. Ini fraksi 10. Jadi lewat 2000 kita fraksi 10, ini agak jauh. Kita coba naikkan lagi di harga sini ya, di harga 2120 Bapak Ibu. Di 3 fraksi di bawah. Kita bisa menunggu di situ, kemudian area untuk ini bisa koreksi dulu sih sebenarnya ini. 2120, kemudian kita targetnya untuk ini di harga ini ya, targetnya di 2160, agak dekat ya Bapak Ibu. Jadi tidak jauh, ini ada 40, ada apa? Ada selisih 40 rupiah, lumayan ya kalau bisa harian. Oke, ke LBF kita yang dekat dulu, kita entry buy di 2120, kemudian entry sell di 2160. Nanti kita lihat lagi setelah kita akan coba lihat lagi setelah open market. Biasanya saya melihat kembali open market di uh, channel Facebook kita ya. Channel Facebook kita ayo belajar saham pemula. Oke, KLBF clear, kita ke jadi untuk KLBF Bapak Ibu silakan melihat dulu sebentar apabila terjadi koreksi, kita lihat dulu ya. Kita perhatikan dulu. Nah, untuk melihat itu biasanya AVG itu di bawah dari open. Jadi harga average itu di bawah dari open, itu biasanya trennya turun ya. Oke, biasanya dilihat 30 menit setelah open market itu kelihatan. Oke, Bapak Ibu, kita akan kembali ke saham-saham energi. Ada Adaro ya, kemarin Adaro. Ada Adaro, kemudian ada Harum ya, ada Harum dan PTBA. Dua lagi. Ini ada gap. Ini gap down, ya gap down. Ada gap lagi nih Pak. Ini ada punya gap ya. Adaro itu kemarin sempat berada di area sini ya, ternyata Adaro. Adaro itu opennya di sini di harga kemarin penutup di 360, 3060 ya. Kemudian sempat turun di harga ini lumayan sampai di tingkat low di 2980. Kemudian tutup di 3010. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya kemarin untuk harga Adaro. Nah, Adaro kemarin dia koreksi masih harga support. Kita masih membeli di harga support untuk Adaro. Kita bisa ngambilnya di 3040, 3010, 3040. No ya. Salah, 3040. Oke. Kita bisa ngambil di 2980, 2980 di buy on support. Kemudian target target terdekat kita hapus dulu. Untuk target terdekat kita ambil di sini area sini ya.
di 3120. Jadi kita boleh melihat dulu sebentar untuk Adaro di 2980. Apabila tembus bisa saja ke bawah lagi Bapak Ibu ya. Bisa saja ke bawah lagi. Nah, kalau dia tembus ini bisa ke bawah. Namun kalau dia hanya break dan mantul dia akan ke atas. Oke, Adaro clear. Kita lihat dulu sebentar Bapak Ibu. Kita akan melihat di area 2980 ya. Untuk yang menarik sesuai hal-hal yang menarik di grup-grup eh, trading kita bisa Bapak Ibu melihat SNBR ya. SNBR tidak masuk dalam target dari dalam topik tapi termasuk emiten yang menarik ya. Oke, yang lagi diperbincangkan para eh, atasan-atasan saya. Adaro. Oke, Adaro PTBA, kita ke PTBA, kemudian Harum ya, PTBA Harum. Jadi dulu. Oh, setelah ini saya ingin melihat Era ya, Era juga menarik. Oke, PTBA kita akan lihat untuk entry buy-nya. Dia juga sepertinya mulai berbalik arah Bapak Ibu ya. Kita bisa melihat atau menanti untuk Era di harga ini. Harga 3440. Harga 440 ya untuk kemudian no. PTBA, kemudian target terdekat dulu jangan terlalu jauh. Kita di harga ini. 3620 ya Bapak Ibu. Untuk era lagi untuk PTBA. Oke, kita ke Harum. Setelah itu kita ke Era. Kita ke Harum dan kita ke Era. Nah, ini Harum mau turun dulu sepertinya ya Bapak Ibu. Ini adalah supportnya, support kuatnya. Ya, hati-hati sudah mendekati ya support kuatnya. Sudah menyentuh super kuat apabila dia tembus. Ini merupakan anak pada sakit. Ini ya, ini area supportnya Bapak Ibu. Area supportnya apabila tembus bisa ke bawah lagi. Aduh, ya. Ini support setelah tembus ini support anunya. Eh, apabila ia akan mantul atau break kembali ya. Ini support sebelumnya. Oke. Jadi kita melihat dulu untuk Harum sepertinya mau turun dulu ya. Karena ini masuk di area ini, masuk di area perlu apa namanya? Oke, baik. Untuk era kita lihat dulu. Era kita lihat dulu Bapak Ibu ya. Oke, era-era. Nah, era juga akan turun dulu ya. Ini titik supportnya. Oh, ini jauh sekali. Ini era di sini ya Bapak Ibu. Titik supportnya di tengah. Nah, kita lihat sebentar apabila dia akan ke bawah karena memang sudah arahnya ke bawah ya. Hanya dia sudah mulai masuk ke area overbought ya, overbought lagi, oversold ya. Ini oversold, ini overbought. Nah, ini bisa ke bawah lagi. Oke, jadi kita lihat dulu untuk era. Ini merupakan titik supportnya ya Bapak Ibu. Ini apabila dia mantul, bisa jadi dia melanjutkan uh, resistennya ya, melanjutkan ujinya. Oke, untuk era jangan dulu kita lihat, kita mengamati saja dulu ya Bapak Ibu untuk era. Oke, mungkin sekian dulu. Saya coba lihat SMBR ya, SMBR atau SMGR, SMBR, SMBR.
Semen Batu Raja, SMBR atau SMGR ya. Satu. SMGR, SMBR. Oke, SMBR ini wilayah Overbought ya, tapi sepertinya menarik Bapak Ibu. Nah, ini kita akan lihat ini apa, bila dia mampu masuk di area agak jauh ya, ini agak jauh. Ini lumayan apabila dia masuk ya. Kalau dia bisa sempat ke atas, bisa jadi dia akan ternyata naik ya kalau bisa mencapai di 422. Oke, Sember kita lihat saja dulu Bapak Ibu ya, karena areanya masuk di area sini. Kita akan lihat apa dia ke atas sebentar. Kita akan coba trend line. Ini mendaki dia nih. Nah ini, nah, kalau dia masih terus ke atas, dia akan terus melanjutkan resistennya Bapak Ibu ya. Apabila dia terus ke atas, namun apabila ke bawah, dia akan koreksi dulu. Oke, mungkin sekian dulu Bapak Ibu. Mohon maaf, hari ini anak-anak tidak pada sekolah karena lagi kurang sehat. Salam sehat selalu Bapak Ibu. Semoga sukses. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Mohon dukungannya untuk like dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam cuan selalu Bapak Ibu.